Shalom sahabat yang terbaik, dimanapun Anda berada, apakah Anda sudah menemukan poin-poin penting dari pelajaran yang ke-10? Mari ikuti kami sampai akhir video ini, karena di video ini kami menyajikan poin-poin penting dari pelajaran satu pekan ini, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya di unit kerja sekolah sahabat pada hari Sabat ini. Dengan itu, maka iman kita semakin teguh dalam menanti Yesus yang tidak lama lagi. Judul pelajaran kita sepanjang satu pekan ini adalah Sempurna dalam Kristus. Khusus pekan ini, kita akan membahas tema besar dari Kolose pasal 2, yaitu tentang sempurna dalam Kristus. Sebagaimana ayat hafalan kita dalam Kolose 2, 16-17. Ayat ini sering sekali dipakai untuk menantang sahabat. Tetapi jika dibaca dalam konteksnya, Paulus sebenarnya sedang menanggapi ajaran palsu, bukan membatalkan hukum Allah. Mari ikuti video ini, karena pelajaran ini sangat menarik. Dari pelajaran ini kita rangkumkan beberapa poin penting. Yang pertama, dalam Sabat petang kita temukan ada masalah di Kolose, yaitu ajaran tambahan. Paulus memperingatkan tentang filsafat dan tradisi manusia. Di pelajaran Sabat petang kita temukan poin penting bahwa roh-roh dunia, di sana ada sunat lahiriah dan hari raya dan upacara penyucian. Ada aturan makanan, bahkan penyembahan malaikat. Intinya, di pelajaran Sabat petang menekankan bahwa mereka menambahkan syarat keselamatan di luar Kristus. Apa yang kita perlu ingat? Bahwa jika sesuatu menggeser pusat dari Kristus, maka itu akan menjadi masalah. Poin yang kedua kita temukan di pelajaran hari Minggu, bahwa semua hikmat ada dalam Kristus. Ayub bertanya, di mana hikmat? Kemudian Paulus menjawab, di dalam Kristus tersembunyi segala harta milik, hikmat, dan pengetahuan. Apa artinya? Jika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki segalanya. Yaitu keselamatan adalah menerima pribadi, bukan sekedar ajaran. Jadi yang perlu kita ingat dalam pelajaran hari Minggu bahwa Kristus cukup, tidak perlu tambahan ajaran-ajaran manusia sesat yang lainnya. Kemudian pelajaran hari Senin, hidup berakar di dalam Dia. Kita temukan poin-poin bahwa Paulus memakai gambaran tanaman, yaitu tanaman memiliki akar, dia bertumbuh dan juga teguh. Tetapi ada dua pilihan. Di mana posisi kita? Apakah di tanaman hidup berakar dalam firman, atau tanaman buatan tampak rohani tapi tanpa kehidupan? Pelajaran penting yang perlu kita ingatlah agar menentukan kekuatan kita. Pelajaran hari Selasa, apa yang dipakukan di kayu salib. Kolose 2:14 sering disalahpahami. Yang dibahas Paulus adalah hukum upacara, bukan 10 hukum. Kemudian di sana kita temukan ada poin ketentuan yang menjadi tembok pemisah dan sistem bayangan yang menunjuk kepada Kristus. Jadi bukan 10 perintah yang dipakukan, tapi Sabat mingguan selalu ditetapkan sebelum dosa di Eden. Jadi bukan bagian dari sistem bayangan korban. Apa yang perlu kita lihat pelajaran hari Selasa? Bahwa bayangan berakhir saat wujud datang, yaitu Yesus Kristus. Pelajaran kita di hari Rabu, yaitu jangan salah menghakimi. Poin penting yang kita temukan bahwa Paulus berkata, jangan biarkan orang menghukum kamu. Apa prinsipnya? Prinsipnya jelas. Jangan jadikan praktik lahiriah sebagai ukuran keselamatan. Kemudian kita temukan poin yang lain. Jangan merasa lebih rohani karena aturan tambahan. Kemudian, jangan menganggap ketaatan sebagai jasa. Apa yang perlu kita ingat di pelajaran hari Rabu? Bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan prestasi. Kita masuk pelajaran hari Kamis. Di sana kita temukan poin tentang bahaya legalisme dan filsafat manusia. Bahwa upacara yang sudah digenapi bisa menjadi beban rohani. Bisa menjadi sumber kesombongan. Bisa menjadi jerat keselamatan oleh usaha. Jadi sepanjang sejarah selalu ada usaha untuk melemahkan otoritas Alkitab. Kemudian sepanjang sejarah ada ingin menggantikan firman Allah dengan pikiran manusia. Jadi perlu kita ingat di pelajaran hari Kamis bahwa firman Tuhan di atas pendapat manusia adalah salah.
Jadi dasar keselamatan yang sebenarnya adalah apa? Yaitu keselamatan kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan dan berdasarkan seberapa disiplin kita, bukan berdasarkan seberapa religius kita, tetapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Apa yang Yesus sampaikan melalui pengorbanannya menggantikan kita dan melalui anugerahnya yang sempurna. Maka perlu kita ingat bahwa sempurna dalam Kristus bukan dalam diri kita. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ke-10 bahwa pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita benar-benar hidup berakar dalam Kristus? Ataukah kita tanpa sadar menambahkan sesuatu di luar Dia? Mari kita berdiri teguh dalam Injil yang murni. Kristus cukup, Kristus sempurna, dan di dalam Dia kita pun disempurnakan. Kiranya pelajaran 10 membantu kita untuk lebih mudah memahaminya. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri untuk pelajaran 10. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.